Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 13, Jaminan yang lain. Sejak Bella pergi bersama Juragan Kartono, suasana di rumah menjadi sepi. Tidak ada lagi keributan akibat kemarahan anggota keluarga yang biasanya sering berteriak-teriak pada Bella. Awalnya, mereka merasa santai dan bahagia, memiliki uang yang dihasilkan dari penjualan Bella. Bahkan keesokan harinya, suruhan dari Juragan Kartono membawa sisa uang atas penjualan Bella, sehingga total harga jual Bella menjadi genap 1 miliar. Dan anak gadis yang masih berusia 19 tahun tersebut menjadi jaminan hutang orang tuanya. Mereka segera menggunakan uang itu untuk membayar sebagian hutang dan sebagian lagi untuk bersenang-senang, serta membagikannya kepada anak-anak mereka seperti Sekar dan Lily. Bahkan Denny juga merengek meminta dibelikan motor, sehingga dalam waktu kurang dari 2 hari, uang itu sudah habis, tak ada yang tersisa. Kini tidak ada yang bisa mereka perintahkan atau teriaki lagi. Semua pekerjaan rumah harus mereka lakukan bersama-sama. Mulai dari memasak, mencuci, menyetrika, menyapu, mengepel, hingga pergi ke pasar. Termasuk membuat kue untuk dijual. Seperti saat ini, Lily dan Sekar menjaga toko pakaian. Sementara Bu Nining membuat kue di rumah sebelum akhirnya akan dibawa ke toko untuk dijual. Salah satu tugas yang biasanya Bella lakukan dengan baik, mengurus semua urusan rumah. Sekarang, Bu Nining terpaksa menggantikannya jika anak-anak yang lain tidak mau membantu. Sekitar pukul 9 malam, Bu Nining dan Pak Umar sedang duduk bersama di kamar dengan wajah serius. "Aduh, Pak, aku lelah tanpa Bella. Semua pekerjaan harus aku lakukan sendiri. Kadang anak-anak tidak mau membantu," keluh Bu Nining sambil memijat tangan dan kakinya sendiri. "Biarlah, Bu, kita sudah mendapatkan uang itu, dan Bella menjadi jaminannya. Jadi, sekarang tugasnya adalah membayar hutang kita, dan kita tidak memiliki hak lagi untuk memaksanya," jawab Pak Umar. "Iya benar, Pak. Oh, Pak, jika besok Bella menikah, siapa yang akan menjadi walinya?" tanya Bu Nining dengan serius, menatap suaminya yang sedang menikmati rokoknya. "Tentu saja akulah, Bu. Mereka semua menganggap Bella sebagai anak kita. Apalagi sekarang dia bisa menghasilkan banyak uang. Setidaknya, kita bisa melunasi hutang-hutang kita," ungkap Pak Umar. Bu Nining ikut tersenyum. "Tapi aku penasaran juga, siapa orang tua kandungnya si Bella?" "Nggak usah dipikirin. Yang jelas, berkat dia, kita punya rumah ini. Dulu kita hanya bisa tinggal sewa dan sering pindah-pindah karena tidak mampu membayar." "Ingat, kan?" ujar Pak Umar. "Iya, Pak, seseorang memberikan kita bayi yang rewel dan baru bisa merangkak, bukan begitu? Dan ada uang puluhan juta di tasnya waktu itu. Itulah yang membuat kita bisa membeli rumah saat itu," kenang Bu Nining. "Nah, sekarang dia memberikan kita uang lagi, dengan nominal yang lebih besar," kata Pak Umar dengan sedikit kebanggaan. "Tapi, Pak, bagaimana jika kita menjadikannya ATM berjalan? Misalnya, kita mengambil dia dari Juragan Kartono, lalu menjadikannya jaminan kepada laki-laki hidung belang yang lebih kaya lagi. Bagaimana menurutmu, Pak?" ucap Bu Nining dengan nada nyeleneh. Pak Umar mendorong kening Bu Nining dengan jari telunjuknya. "Ngawur. Juragan Kartono mau meminjamkan uang sebesar itu karena jaminannya Bella. Karena dia masih polos atau masih perawan. Kalau yang kita jaminkan yang lain, seperti Lily dan Sekar, tentu dia tidak akan setuju. Aish, kita bisa membujuk Bella agar tidak mau tidur dengan Juragan Kartono. Kita biarkan dia tetap perawan. Lalu kita cari cara untuk menceraikannya dan mencari lagi korban lain. Bella bisa menjadi umpan kita. Dengan begitu, kita bisa menjadi kaya, Pak. Selain itu, hutang kita tinggal sedikit," ujar Bu Nining mengungkapkan rencananya yang licik terhadap Bella. "Ah, kamu selalu punya ide-ide aneh. Tidak mungkin itu. Sudah, aku ingin tidur,"
Pak Umar membaringkan tubuhnya dan meletakkan kepala di atas bantal setelah membuang puntung rokok ke dalam tempatnya. Ih, kamu selalu tidak mendukung. Padahal, rencana ini sangat bagus. Gumam Bu Nining sambil juga berbaring di samping suaminya. Namun, pada hari ketiga, Juragan Kartono datang dengan pengawalnya. Mereka mencari Bella di seluruh ruangan rumah tersebut. Juragan Kartono sangat marah karena Bella kabur dan menuduh keluarganya menyembunyikannya. Pak Umar dan istrinya dengan susah payah berusaha meyakinkan bahwa mereka tidak tahu keberadaan Bella setelah kepergiannya. Benar, Juragan. Gadis itu tidak pernah kembali. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja kepada mereka, ucapnya sambil menunjuk ke arah anak-anak dan istrinya. Bohong. Dia kabur dari rumah saya dan pasti pulang ke sini. Hardik Juragan Kartono sambil menggebrak meja sehingga meja itu bergoyang. Benar, Juragan, buat apa kami menyembunyikannya? Kan dia milik Juragan sekarang. Tinggal menikah saja. Timpal Bu Nining tampak ketakutan. Takut uang itu diminta kembali. Dan dia merasa kesal bahwa Bella memutuskan untuk kabur. Sebelum Bella ditemukan, saya minta kembalikan semua uang saya, tegas Juragan Kartono. Tapi, uang itu sudah tidak ada lagi. Juragan, akunya Bu Nining. Saya tidak peduli. Apa yang Anda pikirkan? Uang itu asli. Dan saya ingin kembalikan. Sergah Juragan Kartono lagi. Begini saja, Juragan, apa jika uang itu digantikan dengan salah satu dari putri saya yang dua ini? Pilihlah salah satunya, ucap Pak Umar, membuat Sekar dan Lili yang duduk di pojokan kaget. Mata tajam Juragan Kartono menatap kedua putri Pak Umar. Cantik-cantik. Tapi saya tidak tertarik. Oke, saya akan membawa keduanya. Tetapi hanya sebagai jaminan sampai saya menemukan gadis saya yang kabur. Mereka berdua akan saya jadikan pelayan dan tidak akan mendapatkan bayaran apapun. Tidak mau. Aku tidak mau, Pak, Bu. Aku juga tidak mau. Protes Sekar dan Lili bersamaan, sambil menggeleng. Jangan bawa putri saya, kecuali jika Anda akan menjadikannya istri. Protes Bu Nining, menentang jika putrinya dijadikan pelayan. Baiklah, bawa dua gadis itu. Jika perlu, jual saja di bar untuk menghasilkan uang. Setidaknya agar uang saya kembali meskipun dalam bentuk cicilan. Perintah Juragan Kartono kepada kedua pengawalnya. Ayah, Ibu, jangan biarkan kami pergi. Kami mohon. Sekar dan Lili berusaha meyakinkan agar tidak dijadikan jaminan. Terlebih lagi dijual di bar. Jangan, Juragan. Jangan bawa putri-putri saya. Cari gadis itu dan tuntut pertanggungjawabannya. Lanjut Bu Nining dengan sedih. Oh, tidak bisa. Saya butuh jaminan sekarang juga. Saya akan membawa mereka ke kota besar dan menjadikan mereka pekerja malam. Agar lebih laku di ibu kota. Hahaha. Deh, Pak. Mengapa Anda menawarkan Sekar dan Lili? Ibu sama sekali tidak ingin mereka dibawa pergi atau dijadikan pekerja malam. Pak, tangis Bu Nining. Dengan paksa, pengawal membawa Sekar dan Lili sesuai dengan permintaan Juragan Kartono. Nampaknya Juragan Kartono tidak main-main dengan ancamannya. Dia bertekad membawa kedua gadis bernama Sekar dan Lili itu ke kota besar, di mana dia akan menjadikan mereka pekerja malam. Karena menurutnya wajah mereka cukup cantik dan menarik.